Ada salam di dekat kue opak. Ada salam di dekat kue. Jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan, amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji, amin. Yang belum nikah mudah-mudahan nikah. Yang banyak utang mudah-mudahan terbayar, amin. Ya Rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biar semangat, biar kompak, yuk bersama-sama kita baca sholawat agar kita semuanya menjadi tenang, tentram. Ada masalah, nggak ada masalah, menjadi tenang. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk bersama-sama salat. Jatuh aja Pak, di sini mainnya. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna biddin, amin. Allahumma faqihna biddin, amin. Allahumma faqihna biddin. Allahumma ij'alha hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhamman maghfura walhamdulillahi rabbil. Amma ba'd, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yahujja falyamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diundang pada pagi menjelang siang, sudah siang sekarang nih, diundang dalam rangka menghadiri walimatus safar Ibunda Sri Wulandari. Semoga kita doakan sekali lagi beliau dalam keadaan sehat walafiat. Saat pergi haji, pulang haji pun dalam keadaan sehat walafiat. Dan nanti pulang pun menjadi haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Karena pergi haji yang dinilai bukan di sana saja. Yang dinilai adalah setelah pergi haji. Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya, bagaimana bisa mengetahui ciri-ciri orang
mendapatkan predikat haji yang mabrur. Di antaranya bisa dilihat setelah di Madinah. Setelah, kalau kata orang Indonesia, kalau kita ingin melihat ciri-ciri orang hajinya mabrur, lihat nanti pulangnya, habis pulang haji, sholatnya semakin rajin apa enggak, berjamaah apa enggak, sedekahnya semakin meningkat enggak, zakatnya semakin meningkat enggak, baik enggak sama anaknya, baik enggak sama tetangganya. Kalau dia semakin baik, berarti ciri-ciri haji yang mabrur. Kalau haji yang tidak mabrur namanya haji mabur. Kalau mabur berarti lari kabur. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Ibu Sri Wulandari dan almarhum Bapak Asman Rafi'i bin Rafi'i. Semuanya semoga kita diberikan sekali lagi sehat walafiat. Dan yang sama-sama kita muliakan anak beliau Bapak Agung tadi yang jemput saya, alhamdulillah. Dan saya sama muliakan Ustadz Muhammad Anwari yang tadi MC yang menghubungi saya. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita berjumpa. Alhamdulillah pas saya tanya nih, Bapak ada yang jauh-jauh, lebih jauh dari saya. Kalau orang tua saya kan di sini nih, di Bekasi. Di Bekasi di Kaliabang Bungur, tapi kalau saya tinggalnya di Ciputat. Saya dalam perjalanan itu melewati 3 provinsi nih hadirin hadirat. Provinsi apa itu? Banten saya lewatin. Provinsi Jakarta terakhir, Jawa Barat saya lewatin. Kalau Tanjung Priok mendekat. Alhamdulillah ini Allah bisa kumpul kita semuanya dengan izin Allah, diundang dalam rangka walimatus safar. Kita lihat mudah-mudahan sebagai Ibu Sri Wulandari ini sebagai duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun Bu, Bapak semuanya, kalau kita ingin melihat makna walimatus safar ini ada 2 kata. Yang pertama walimah, yang kedua safar. Apa makna walimah? Walimah ini bermakna al-jam'u, ngumpulin orang, ngumpulin tetangga, ngumpulin saudara-saudara. Buat apa? Safar. Tak lain ngumpulin yaitu bersedekah, ngumpulin ngasih tahu mau berangkat, syukuran mau berangkat. Harapannya apa? Kita tidak tahu apakah saat kita berangkat pergi haji dalam keadaan pulangnya sehat walafiat, atau kita ikhlaskan keluarga Ibu Sri Wulandari, apakah nanti sehat walafiat atau mau meninggal dunia, kita tidak tahu. Makanya simbolnya dalam filosofi haji, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu ada yang namanya rukun haji, ada yang namanya ikram, ada yang namanya wukuf, ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i, ada yang namanya tahallul, kemudian baru tertib. Coba kita lihat kalau pakaian ihram, pakaiannya hijau atau putih kira-kira? Pakaian putih. Kalau ibu punya tetangga yang meninggal dunia, kain kafannya hijau apa putih saya tanya? Putih. Simbolnya orang yang ingin pergi haji itu diingatkan hidup di dunia cuman sebentar. Makanya saat kita mau berangkat haji itu banyak orang datang mengikhlaskan, mendoakan mudah-mudahan sehat walafiat kembali di kampung halaman. Amin ya robbal. Kalau sekarang alhamdulillah pergi haji berapa hari? Zat 40 hari, ada yang sampai 15 hari pergi haji gitu ya. Oh apa namanya, yang plus-plus lah gitu ya. Nah kalau dulu pergi haji, Masya Allah, berangkatnya 3 bulan, pulang 3 bulan, bolak-balik pergi haji 6 bulan. Makanya diikhlaskan saat pergi haji seperti orang meninggal dunia. Pakaiannya pun putih, bersih. Coba kita lihat, orang
meninggal dunia kain kafannya bersih. Kira-kira kalau orang meninggal dunia kain kafannya baru apa lama kira-kira? Baru, tapi berbeda dengan Abu Nuwas. Abu Nawas mau meninggal dunia, dia berwasiat kepada saudara-saudaranya, mohon kalau saya mau meninggal dunia tolong kain kafankan saya dengan kain kafan jangan yang baru, kain kafan yang bekas. Bingung kalau di sini kira-kira di Tamhar, Taman Harapan Indah, Taman Harapan ya, Taman Harapan Baru ini kira-kira THB orang meninggal pakai kain bekas apa kain baru? Tapi ini aneh, Abu Nawas ditanya sama saudara-saudaranya, Abu Nawas, kenapa ente mau meninggal pakai wasiat segala, meninggal pakai kain bekas? Dia jawab begini, nanti kalau saya meninggal dunia ditanya sama malaikat, pas ditanya marabbuka wa man nabiyuka, nanti gampang saya jawab. Tenang-tenang malaikat, jangan diterusin, saya ini penghuni lama. Ini buktinya apa? Kainnya bekas. Tapi kata Abu Nawas, ternyata malaikat tidak bisa dibohongin. Betul atau tidak? Malaikat tidak bisa dikibulin. Kalau suami ibu bisa nggak dikibulin? Ngaku. Masya Allah, jangankan malaikat, Allah pun maha mengetahui. Simbol ikram diingatkan, pakaian putih, keluarga mengikhlaskan. Semoga kita doakan yang berangkat pergi haji dalam sehat walafiat semuanya. Amin ya Rabbal. Yang dipakai adalah pakaian putih, bukan pakaian batik. Ada nggak orang ihram pakaian batik? Nggak ada pakaian batik. Pas ihram dia pakaian batik, pakaian putih. Jabatan apapun yang menempel adalah pakaian putih. Tidak ada kesombongan di dunia ini. Hidup di dunia cuman sebentar. Di sini ada nggak yang belum pergi haji? Mau pergi haji? Mau tahu caranya? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget, dikasih tahu nggak ya? Nih, perhatikan. Kalau kita ingin pergi haji, ada amalannya. Ini 3 amalan. Ingat-ingat nih Bu ya. Yang pertama, perbanyak baca surat Al-Hajj. Surat apa? Surat Al-Hajj. Banyak tuh bicara tentang haji-haji. Mudah-mudahan kita baca haji-haji, sejarah haji. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin ya Rabbal. Berminggu-minggu, berbulan-bulan pergi haji, belum berangkat haji juga. Amalin yang kedua, surat Ibrahim, biar dapat panggilan Nabi Ibrahim. 3 bulan baca juga nggak dapat panggilan juga, nggak pergi haji. Pakai ajian pamungkas, jangan lupa. Tadi yang pertama surat apa? Surat Al-Hajj. Yang kedua surat Ibrahim. Yang ketiga surat Tanah. Pak Agung, kira-kira bisa berangkat gak Pak Agung? Insya Allah surat Tanah bisa itu. Makanya orang pergi haji itu beraneka ragam. Ada orang yang pergi haji dari usaha sendiri, namanya haji nasab. Haji apa? Haji nasab. Karena kenapa? Keturunannya baik, bapaknya kaya, ibunya kaya, makanya dia namanya haji nasab. Yaitu keturunan kaya, akhirnya dia dapat ongkos haji, namanya hajinya haji daur.